Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang hubungan gradien garis, di mana gradien garis yang saling sejajar dan gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu akan bacakan kompetensi dasar materi kita kali ini. Yang pertama adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan gradien garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Baik anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan materi hubungan gradien garis. Yang kita pelajari pertama adalah gradien garis yang saling sejajar. Nah, simak penjelasannya ya anak-anak. Garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Atau jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka pasti garis-garis tersebut saling sejajar. Perhatikan gambar di sebelah kiri ya. Nah, di situ terlihat koordinat kartesius dan di dalamnya terdapat garis K sejajar dengan garis L, sejajar dengan garis P, dan sejajar dengan garis Q. Nah, artinya keempat garis tersebut memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Contoh, garis G yang bergradien min 1, 2/3 sejajar dengan garis L. Tentukan gradien garis L ya. Perhatikan pembahasannya. Karena garis G sejajar dengan garis L, maka gradien garis G itu pasti sama dengan gradien garis L. Artinya gradien garis L itu sama dengan min 1, 2/3. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu masuk ke materi gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, kalian perhatikan gambar 4.6 di samping. Terlihat pada gambar terdapat garis K dan garis L yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik O yaitu 0,0. Nah, bagaimana cara menentukan gradien atau kemiringan garis K dan L? Langkah pertama kita lihat dulu kemiringan garis K atau gradien garis K. Nah, pada garis K itu titik yang dilalui adalah titik O yaitu 0,0 dan titik A 4,2. Nah, gradien rumusnya adalah Y per X, sehingga MK atau gradien K itu sama dengan 2/4, atau bisa dituliskan menjadi 1/2. Kemudian kita bisa tentukan yang kedua adalah gradien garis L ya. Caranya bagaimana? Kita perhatikan titik yang dilalui garis L itu apa? Yaitu titik O 0,0 dan titik B min 2,4. Sehingga gradiennya adalah Y per X, di mana Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah min 2. Sehingga gradien garis L itu sama dengan min 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan diperoleh hubungan jika gradien garis K dikalikan dengan gradien garis L itu sama dengan setengah dikali dalam kurung min 2 itu sama dengan min 1. Ya, itu contohnya. Nah, dari uraian dan jawaban kegiatan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil kali gradien-gradien garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Sebagai catatan, perhatikan, untuk garis tegak dan garis mendatar, walaupun kedua garis itu saling tegak lurus,
tetapi kesimpulan di atas tidak berlaku. Karena garis tegak atau vertikal tidak mempunyai gradien dan garis mendatar bergradien 0. Jadi artinya perhatikan ya nak ya. Jadi kalau misalkan gradien garis K itu adalah setengah, karena garis K tegak lurus dengan garis L, maka gradien L-nya bagaimana? Dia hubungannya adalah berlawanan arah dan berkebalikan tanda. Ya, jadi setengah itu kalau berlawanan arah menjadi 2/1 ya. Kemudian kalau berkebalikan tanda, setengah itu plus berubah jadi min ya, seperti itu. Sekarang kita menuju ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Garis K yang bergradien 2/5 tegak lurus terhadap garis L. Nah, tentukan berapa gradien garis L. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kita bisa langsung bahwasanya garis K dan garis L saling tegak lurus, artinya mereka memiliki hubungan saling berlawanan arah dan berkebalikan tanda. Langsung saja 2/5 itu adalah positif, jadi kalau berkebalikan tanda nanti gradien L-nya pasti negatif, seperti itu. Kemudian berlawanan arah 2/5 kalau dibalik menjadi 5/2. Nah, jadi gradien garis L atau ML itu sama dengan min 5/2 ya. Jadi min 5/2 itu kalau dijadikan pecahan campuran adalah min 21/2. Nah, Ibu lanjut dengan contoh soal yang kedua. Diketahui gradien garis G sama dengan 4/7 dan garis K adalah 7/4. Apakah garis G dan K saling tegak lurus? Nah, tadi sudah dijelaskan ya nak ya, bahwasanya jika ada dua buah garis yang saling tegak lurus, maka untuk menentukan dia tegak lurus atau tidaknya, kita bisa kalikan gradien garis pertama dengan garis kedua dan hasilnya itu sama dengan min 1. Nah, kalau hasilnya sama dengan min 1, kedua garis tersebut saling tegak lurus. Kalau bukan min 1, dia tidak tegak lurus. Sekarang kita lihat ya. Kita kalikan MG dikalikan MK, yaitu sama dengan 4/7 dikalikan 7/4, itu sama dengan 1. Nah, karena hasil kali gradien G dan K bukan min 1, maka garis K dan garis G tidak saling tegak lurus. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita kali ini tentang cara menentukan gradien dua buah garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus sudah selesai ya anak-anak. Semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan dan apa yang sudah kalian pelajari bisa difahami dan bisa dimengerti. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal ya. Dan mohon dikerjakan soal-soal itu dengan baik. Di pertemuan berikutnya Ibu akan bahas soal-soal tersebut. Nah, anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.